Oke, sip. Lalu, sorry ya, agak ini lagi setting. Oke, jadi untuk kali ini ya nggak ada siapa-siapa gitu mau temanin atau gimana. Tapi welcome, selamat datang di podcast pribadi gua Antares, dan saya saat ini sebagai mahasiswa baru S2 di Yonsei University di Taoyuan di Taiwan. Kali ini gue pengen share pengalaman gue ya. Jadi bisa dilihat kalau kota yang pertama-pertama ini kayaknya fokus dulu tentang pengalaman apa aja yang dialami. Oke, jadi untuk persiapannya ya, untuk persiapannya eh, banyak yang perlu disiapkan gitu. Ya namanya juga kan mau ke luar negeri kan, jadi banyak yang perlu disiapin gitu. Nah pertama-pertama yang perlu disiapin itu adalah diri. Kalau diri nggak sehat, kalau diri sakit, nggak bakal berangkat kan, ya gitu. So, basically gue banyak yang perlu disiapin ya. Terus uh, itu uh, banyak yang ingin dilakukan. Pertama-pertama siapkan dokumen. Ketika mau apply ke luar negeri, kemanapun itu ya, dalam kasus gue ke uh, ke Taiwan, dokumen yang perlu disiapin itu, halo. Dokumen yang perlu disiapin itu adalah visa ya. Visa, transkrip nilai ya yang sudah dilegalisir, sama ijazah. Nah, banyak banyak yang bilang SKL itu kan harusnya bisa kan? Ya, SKL bisa, tapi itu dulu. Sekarang kebijakannya adalah kalau mau cari aman harus ada ijazah dulu sama transkrip, dan kedua-duanya ini harus dilegalisir tergantung dari requirement dari pemerintah tersebut ya. Jadi eh, banyak yang bilang SKL itu perlu, tergantung. Tapi yang intinya adalah visa, transkrip, sama ijazah. Tiga ini penting. Nah, berikutnya, ini kalau saya soal bicara akademik. Kalau misalkan soal bicara ke luar negerinya, tentu kita bicara soal paspor. Ya, pembuatan paspor. Dan kalau buat teman-teman yang ingin bisa tanda kutipnya berkendara lah, bisa bawa mobil atau motor, itu teman-teman bisa ke ini ya, bisa ke kantor Polri ya di Jakarta Pusat. Itu di sana mereka buat SIM internasional buat teman-teman yang ingin bawa mobil atau motor di luar negeri. Costnya masih affordable ya, sekitaran 250.000 untuk bikin baru kalau nggak salah ya. Intinya nggak sampai 300.000 buat bikin SIM internasional. Tapi itu nggak dengan mobil dan motor ya. Salah satu gitu. Salah satunya itu 250.000 kalau nggak salah ya. Yang gue ingat terakhir itu 250.000 untuk bikin kartu SIM internasional. Nah, untuk bikin kartu SIM internasional juga, itu teman-teman harus punya SIM yang belum kedaluarsa, paling tidak 6 bulan terakhir. Kalau misalkan sudah masuk ke 6 bulan terakhir, teman-teman harus perpanjang dulu supaya nanti SIM internasionalnya itu bisa diajukan gitu. Nah, bicara SIM sudah, bicara paspor sudah, bicara visa sudah, ijazah dan transkrip. Buat teman-teman yang uh, ingin memberikan CV dan resume, itu lebih baik ya. Jadi setiap profesor yang ada di tiap kampus itu pasti akan meminta CV sama resume
dan itu memang harus disiapkan. Tiap universitas pasti meminta uh, apa namanya, meminta ini ya sendiri ya, meminta resume, bukan CV ya. CV sama resume itu bisa dibilang sama, tapi sebenarnya beda. Kalau resume itu menggambarkan apa yang sudah dialami, gitu. Apa passionnya, terus dibuat dalam bentuk kata-kata. Kalau CV dia lebih ke kayak kalau misalnya teman-teman pernah melamar kerja dan seterusnya, itu itu namanya CV, curriculum vitae, gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin love you too. Buat teman-teman yang merasa kurang mampu, nggak masalah. Dari Microsoft Word punya template sendiri untuk buat curriculum vitae-nya gitu, atau resume ya. Terus teman-teman tunjukkan kemampuan Anda. Kalau misalkan skillnya di sosial media, tulis di sosial media. Kalau misalkan teman-teman mampu di uh, programming, tulis di programming ya. Kalau misalnya di tempat saya di Yuanzi ini tergantung dari universitas yang dituju. Kebetulan saya ini di Computer Science and Engineering. Jadi resumenya itu ya sama CV-nya itu harus menunjukkan bahwa mampu di bagian bidang komputer. Nggak harus programming juga ya. Di sini juga menyediakan untuk yang multimedia, untuk international bachelor program buat teman-teman yang dari lulus SMA mau masuk ke jenjang kuliah S1, di sini ada international bachelor program. Terus juga untuk yang master sama PhD, teman-teman harus pastikan skripsinya itu bisa ditanggungjawabkan gitu ya. Nanti akan ditanya-tanya sama profesornya gitu. Oke, nah untuk persiapan dokumen teman-teman harus siapkan paling terlambat ya, paling telat ya. Itu 1,5 bulan dari due date atau keberangkatan. Semuanya harus siap ya. Nah, biasanya ya, kan biasanya kalau apply kan itu 4 sampai 5 bulan sebelum semester berikutnya kan biasanya. Untuk eh untuk teman-teman yang ingin apa namanya, buat teman-teman yang ingin sampai mana tadi? Coba, gue lupa. Buat teman-teman yang menyiapkan dokumen ya, yang sama-sama yang gue bilang itu pastikan semuanya paling tidak dijaga-jaga untuk dibawa ya. Mereka akan minta scan yang pertama, tapi yang kedua jaga-jaga aja teman-teman harus bawa dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Nah, terus kenapa gue bilang 1,5 bulan dari keberangkatan? Karena kalau di Taiwan sini ya, teman-teman gue sarankan 1 minggu sebelum kuliah dimulai atau orientasi ya. Karena kalau di kampus gue di Yuanzi ini, dia biasanya ya ada orientation buat international student. Dia di minggu terakhir, di hari terakhir sebelum minggu pertama dimulai. Ya, minggu pertama kuliah dimulai gitu. Maka itu gue saranin teman-teman jangan pas hari pertama masuk kuliah baru nanti mau pindah, baru mau ke sini. Jangan ya. 1 minggu paling terakhir itu 1 minggu dari tanggal kuliah itu teman-teman harus sudah berada di Taiwan karena harus self karantina ya, self health management kalau di sini sebutannya. Terus untuk pendapatan beasiswa ya, untuk mendapatkan beasiswa itu teman-teman akan dilihat dari segi akademik teman-teman, baik itu di SMA ataupun dari S1 ya. Kalau gue kan karena mahasiswa master, jadi gue dilihat dari kualitas akademik selama gue kuliah di S1 itu. Dan puji Tuhan gue dapat scholarship 100% ya. Dan buat teman-teman itu tidak menutup kemungkinan. Kalaupun teman-teman cuma dapat cum laude atau cuman ya bisa dibilang passing lah gitu, teman-teman bisa apply buat scholarship di sini. Dan juga mengingat teman-teman kalau misalkan pun toh tidak bisa dibilang ya tidak dapat gelar ya sebutannya,
cuman pas-pasan nilai apa nilai lulusnya ya cuman pas-pasan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya achievement seperti juara coding atau mengikut organisasi seperti dari Google atau dari Cisco atau mendapatkan sertifikat dari publishing paper, teman-teman bisa submit itu sebagai bagian dari CV dan juga untuk sebagai consideration for scholarship gitu. Jadi teman-teman tidak masalah kalau misalkan pun teman-teman nilainya pas-pasan tapi mempublish paper, teman-teman akan bisa dibilang mendapatkan special privilege gitu untuk scholarship-nya. Kemungkinan besar ya, tidak pasti, tapi kemungkinan besar. Nah, pengalaman gue selama di Taiwan, selama mau menuju ke Taiwan itu penuh pergumulan. Gue apply ya, dan itu nggak mudah ya, itu nggak mudah. Gue udah gue udah bikin banyak hal ya, banyak persiapan sampai belajar walaupun sebelum selesai ya, masih agak susah. Di sini orang-orang sini agak susah, agak enggan belajar bahasa Inggris di sini. Dan teman-teman harus mau beradaptasi untuk belajar Mandarin. Gitu kalau mau kuliah di sini. Di kampus ini akan menyediakan kursus ya, kursus kelas Mandarin. Itu tetap ada. Tapi teman-teman kalau saya sarankan ya, harus siapkan untuk belajar bahasa Mandarin sebelum sampai di sini. Paling tidak hanya untuk berbicara, mau makan, mau beli, sama kalau perlu sesuatu, udah itu aja. Kalau misalnya itu intinya bahasa pasar lah, gitu. Bahasa untuk survive, gitu. Nah, buat teman-teman juga yang ingin ke sini, pastikan semuanya udah clear dulu, termasuk visanya. Visa termasuk hal yang paling susah untuk pergi ke Taiwan sini, ya. Karena kalau misalkan langsung ke Teto ya, langsung ke kantornya, saya sarankan jangan, karena dia akan memakan waktu, ya. Belum teman-teman mau legalisir ke Menteri Mendagri ya kalau nggak salah, ya. Untuk Mendagri atau Menlu, aku lupa. Jadi harus dicap atau ditantangani untuk menunjukkan bahwa ini mahasiswa yang sah yang ingin apply untuk upgrade gitu. Nah, saya sarankan untuk misalkan visa sama paspor sama dokumen-dokumen untuk dilegalisir, itu teman-teman harus, bukan harus sih, bisa saya sarankan eh, ke agen. Nah, gue saranin Everyday Mandarin di Jakarta. Nah, ini shout out buat Everyday Mandarin karena mereka cepat ya. Mereka cepat dalam menyiapkan dokumen gitu. Mereka sabar, mereka friendly gitu. Nah, dan sekaligus jujur ya, gue pertama masih agak ragu, ini kasih ke agen nggak? Tapi semenjak Everyday Mandarin handle dokumen-dokumen apa yang kurang, kapan bisa diambil, komunikasi tetap ada, itu jadi kayak oke, udah aman lah. Dan uh, nanti ke Jakartanya itu kalau misalkan teman-teman mau apa namanya, mau ke ini, mau berangkat ya, jadi saya saranin 1 hari sebelum keberangkatan sudah standby di Jakarta gitu, karena nanti takutnya ada apa-apa ya, terus nanti stay dulu di Jakarta 1-2 hari gitu, nanti baru pas hari hanya baru berangkat ke Taiwan gitu. Nah, tidak hanya itu, untuk letter of acceptance ya itu penting ya, letter of acceptance dari kampus itu sangat penting. Kenapa? Karena letter of acceptance ini yang akan meng-approve untuk visanya di tetonya itu. Makanya itu LOA juga sangat penting ya. Nah, untuk tidak hanya itu, teman-teman harus menyiapkan 2 letter of recommendation dari fakultas teman-teman. Gitu. Karena gue dari fakultas ilmu komputer, maka gue perlu surat rekomendasi dari dekan. Ya, surat dari dekan yang pertama salah satunya. Kedua, ya, dari dosen-dosen yang bisa merekomendasikan. Gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa ini rekomendasinya ini gue nggak cocok sama dosen ini,
Teman-teman perlu tahu bahwa surat rekomendasi ini termasuk requirement dari kampus, ya. Jadi buat teman-teman ini sangat penting, letter of recommendation ini. Kalau misalkan teman-teman sudah kerja, ya, sudah ada kerja, pengalaman kerja ketika sudah tamat, terus kerja, terus ingin upgrade. Nah, letter recommendation ini bukan hanya dari kampus saja, tapi dari perusahaan teman-teman, bahwa orang ini direkomendasikan untuk melanjutkan studinya, gitu. Ya, eh ya, dan setelah sekian lama ya, setelah begitu banyak pergumulan, akhirnya gue bisa ke sini. Nah, untuk cerita sampai ke sini, teman-teman nanti bisa tunggu dulu. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke? Jadi ini masih sedikit apa ya, trailer dulu ya untuk apa yang akan cerita-cerita gitu. Ya, banyak yang gue pengen sharing, tapi untuk saat ini ya kita kita sebut dulu hal-hal yang ingin